Kristus, shalom. Shalom. Damai di hati. Kita ada di dalam minggu sengsara yang ketiga. Kita belajar di bawah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi tim penata sinode GKI di tanah Papua memberikan sebuah tema, memberikan sebuah judul, manusia dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tema kita yaitu manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini saya bertanya untuk jemaat Tuhan, apa yang membuat kita hari ini bahagia? Apa yang membuat kita hari ini merasa gembira? Tentu setiap kita mempunyai alasan yang berbeda-beda. Mungkin saja ada yang katakan bahwa saya hari ini bahagia karena saya pertama kali membawa anak saya masuk ke dalam rumah Tuhan. Mungkin juga ada yang berkata, saya hari ini bahagia karena Tuhan telah menambahkan satu usia kepada saya. Ada juga mungkin yang katakan bahwa hari ini saya bahagia karena saya baru menikah. Hari ini saya bahagia karena saya baru menerima honor, menerima gaji. Setiap kita memiliki kebahagiaan, kegembiraan yang berbeda-beda. Tapi yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia mengatakan bahwa jemaat di Roma, hari ini saya bahagia, hari ini saya gembira. Saya gembira, saya bahagia, bukan karena kekayaan, bukan karena kehidupan dunia, bukan karena harta atau materi yang ada pada saya. Tetapi Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dia bergembira, berbahagia karena dia memiliki iman yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar dua hal penting di dalam kitab Roma ini. Yang pertama, kita belajar tentang berdamai dengan Allah. Dan yang kedua, kita belajar tentang memiliki pengharapan. Kita belajar tentang berdamai dengan Allah. Ketika Rasul Paulus merasa di dalam kehidupannya ada suatu kebahagiaan, ada suatu kegembiraan, Rasul Paulus pun juga mengungkapkan kepada jemaat di Roma pada saat itu, untuk ketika di dalam kehidupan mereka di dalam dunia ini tidak ada yang membawa mereka di dalam kekekalan, tidak ada yang membawa mereka ke dalam kepastian, tidak ada yang membawa mereka ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi Rasul Paulus mengajak dan memberitahukan kepada jemaat di Roma untuk ketika di dalam kehidupan mereka harus berdamai dengan Allah. Lalu bagaimana caranya untuk
dalam nama Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa membenarkan hidup kita? Kita di dalam kehidupan kita, kita mau hidup seturut dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika di dalam kehidupan kita, ketika di dalam keluarga kita, ketika di dalam pekerjaan kita, ketika di dalam pelayanan kita, kita mau melakukan, kita mau untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Hari ini apakah setiap kita mau berdamai dengan Allah? Jemaat Tuhan, apakah kita mau berdamai dengan Allah? Apakah kita mau berdamai dengan Allah? Apakah kita mau berdamai dengan Allah? Suara kecil. Apakah setiap kita mau berdamai dengan Allah? Orang besar, masih kecil. Apakah setiap kita mau berdamai dengan Allah? Kita harus berdamai dengan Allah. Jangan kita bermusuh dengan Allah. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Setiap kita tidak bisa melebihi daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hidup kita di dalam dunia ditentukan oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Jangan pernah kita bermusuh dengan Allah. Firman Tuhan menekan hal itu. Firman Tuhan tidak menyetujui setiap umat pilihan Tuhan, setiap manusia bermusuh dengan Allah. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan secara khusus di dalam Roma pasal 5, kita belajar bagaimana kita harus bisa dibenarkan karena iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bisa membuat suatu komitmen bahwa hari ini hidup saya harus berdamai dengan Allah. Hari ini hidup saya harus benar, harus suci dan kudus di hadapan Tuhan Allah. Mengapa kita harus hidup berdamai dengan Allah? Supaya ketika di dalam kehidupan keluarga, ketika di dalam pekerjaan kita, kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita selalu dijaga oleh Tuhan. Jangan pernah kita bermusuh dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan pernah kita mau bermain-main dengan Tuhan. Jangan pernah kita mau membuat murka Allah itu ada bagi setiap kita. Tapi kita buat hati kita gembira, hati kita bahagia karena kita, hidup kita dibenarkan oleh iman karena Tuhan. Tuhan tidak minta kita 1 kali 24 jam ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan tidak minta kita untuk 1 kali 24 jam selalu pegang Alkitab. Tuhan tidak minta 1 kali 24 jam kita harus duduk berdoa untuk Tuhan. Tidak. Tuhan hanya minta apa yang diperintahkan oleh Tuhan harus dilakukan oleh setiap manusia. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan harus bisa dilakukan oleh manusia. Ketika kita di dalam kehidupan keluarga, kita buat persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita di dalam kehidupan keluarga, pribadi, pekerjaan, aktivitas, kesibukan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak minta kita berdoa berjam-jam, Bapak Ibu. Tuhan hanya minta kita berdoa ketika kita punya waktu yang khusus. Ketika kita berdoa, ketika kita memiliki waktu, luang waktu yang disediakan oleh Tuhan. Tapi terkadang sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, kita mau melakukan sedikit untuk Tuhan, kita menuntut banyak kepada Tuhan. Kita lakukan sedikit untuk Tuhan, kita bicara besar untuk Tuhan. Itulah sifat-sifat manusia di dalam dunia. Itulah realita yang terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Contoh hal kecil, hari ini saya berdoa untuk Tuhan. Besok saya berdoa untuk Tuhan.
Lusa saya berdoa untuk Tuhan, sedangkan di dalam hidup saya ini saya punya beban. Hidup saya ini saya punya permasalahan, saya punya pergumulan hidup. Tapi kenapa saya berdoa 1 kali untuk Tuhan, 2 kali untuk Tuhan, 3 kali untuk Tuhan, Tuhan belum menjawab, Tuhan belum mendengar. Kenapa sampai Tuhan belum menjawab dan Tuhan belum mendengar? Timbullah sifat-sifat manusia kita. Padahal saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau, saya sudah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gak masa Tuhan tidak bisa tahu setiap pergumulan saya. Terkadang kita menuntut Tuhan begitu. Terkadang kita menuntut apa yang ada di dalam tangan Tuhan, yang sudah pastinya ada jawaban bagi setiap kita, tapi kita mau untuk memperlambat apa yang akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan katakan bahwa 1 kali, 2 kali, 3 kali baru berdoa untuk saya saja menuntut banyak. Bagaimana dengan balas budi kita dengan setiap hari? Tuhan masih membangunkan kita dengan napas kehidupan, masih memberikan kita berkat rohani, masih memberikan kita berkat jasmani, masih mencukupkan kita di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pribadi kita. Baru kenapa kita harus menuntut Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia? Mengapa kita harus minta Tuhan mengikuti mau kita? Hari ini kita tanya dulu, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan Allah? Kalau segala sesuatu, setiap yang diperintahkan oleh Tuhan, jemaat Tuhan dan saya, kita sudah melakukannya, maka kita juga akan disediakan porsi-porsinya dari setiap apa yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab bagi setiap kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ada di dalam dunia, kita ada di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang siapkan, Tuhan yang sediakan. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir akan hidup di dalam dunia. Semua telah disediakan oleh Tuhan. Bereskan hati kita, bereskan hidup kita dengan berdamai dengan Allah. Jangan membuat murka Allah itu ada bagi setiap kita. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Cari waktu dalam kehidupan kita. 1 hari Tuhan tidak minta 1 kali 24 jam seperti yang tadi saya katakan. Tapi Tuhan minta luangkan waktu untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ada kehidupan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, ini realita. Terkadang di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, kita lalai ataupun juga secara spontanitas. Percanggih setiap tahun di dalam dunia ini semakin dalam perubahan. Sampai terkadang di dalam kehidupan kita setiap hari kita mengabaikan firman Tuhan. Kita mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Firman Tuhan membawa kita ke dalam keselamatan. Firman Tuhan membawa kita ke dalam hidup, dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tapi kenapa di dalam setiap manusia, di dalam kehidupan, lebih memprioritaskan diri sendiri, lebih memprioritaskan apa yang ada di dalam dunia? Bapak Ibu saudara-saudari, dunia akan binasa. Dunia membawa kita ke dalam kehancuran. Tetapi kebenaran firman Tuhan, Alkitab, membawa kita ke dalam kehidupan sesungguhnya. Seringkali kalau kita bangun pagi, anak-anak muda minta maaf. Yang sering kita cari pertama apa? Yang pertama kita cari apa? Minta maaf
saya bawa HP di atas mimbar. Yang pertama kita cari adalah HP. Ini tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita berdusta di hadapan Tuhan. Tapi inilah realita kehidupan manusia di dalam dunia. Bukan Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan saya juga demikian. Kalau bangun pagi tanpa sadar atau tidak sadar, bangun pagi tanpa langsung pikir tadi malam tidur, jadi mungkin ada yang chat kah, ada yang inbox kah, ada yang WA kah, mungkin ada yang telepon kah. Bangun pagi langsung pegang HP tanpa ada cas, lagi capek pegang HP. Pegang HP, duduk lihat dulu otak-atik dulu, baru ingat saya belum berdoa, saya belum baca firman. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam dunia ini semuanya ini tidak ada yang kekal. Termasuk ini juga tidak kekal membawa kita dalam kehidupan. Tetapi yang membawa kita dalam kehidupan kekal adalah firman Tuhan. Kalau 1 kali 24 jam kita bisa melakukan alat teknologi, kita bisa melakukan ini untuk membaca, untuk melakukan apapun yang kita mau. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita. Merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Alkitab membawa kita ke dalam keselamatan, tetapi HP tidak membawa kita ke dalam keselamatan. Amin. Amin. Kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah berdamai dengan Allah, lalu apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus? Kita harus memiliki pengharapan. Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Roma, hidup harus memiliki pengharapan. Hidup harus bisa terlepas dari dosa. Hidup harus bisa terlepas dari beban. Hidup harus bisa terlepas dari dunia yang tidak memberi kepastian. Rasul Paulus mengajak jemaat untuk terus berserah kepada Tuhan. Harus bisa memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, supaya kehidupan mereka selalu ada dan berbuah di dalam Tuhan. Menyatakan cinta kasih Tuhan dengan rasa syukur, rasa hormat, berpengharapan kepada manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, suami kita tidak bisa memberikan pengharapan kepastian. Istri kita tidak bisa memberikan pengharapan kepastian. Anak-anak kita, keluarga kita tidak bisa memberikan pengharapan kepastian. Hanyalah bersifat sementara. Kita harus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Sungguh alangkah indah dan baiknya ketika kita di dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita di dalam kehidupan pribadi kita, kita mau berpengharapan penuh kepada Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, mau hidup kita hari ini baikkah, burukkah, bersyukur saja, berpengharapan saja. Hari ini suami marah kita, bersyukur saja, berpengharapan saja. Hari ini istri ngomel-ngomel kita, bersyukur saja. Anak-anak kita menuntut, bersyukur saja. Jangan mengeluh untuk Tuhan. Kalau itu ada dalam diri kita, kita minta untuk Tuhan terus tolong kita. Kita minta untuk Tuhan terus berikan kita kekuatan. Kita minta untuk terus Tuhan berikan kita pengharapan, supaya jangan pernah kita memberi pengharapan kepada Tuhan dengan setengah-setengah. Kita memberi pengharapan kita dengan tulus. Dalam kehidupan keluarga, terkadang dengan suami dan istri juga salah-salah paham itu juga seringkali ada. Siapa yang bilang tidak ada? Apalagi kami ini yang baru habis menikah. Minta maaf mungkin yang ada habis menikah juga. Saya ini awalnya itu nikah
saja. Saya nikah bulan Desember, Bapak Ibu. Saya rasa bahwa enak-enak, nikah enak, hidup di perlaminan enak, habis itu berdua ke sana kemari enak. Berjalannya waktu sampai dengan 3 bulan ini, ternyata tidak segampang yang dipikirkan. Duduk di perlaminan enak, duduk disaksikan orang banyak enak. Yang tidak enak itu menjalaninya. Harus butuh iman yang kuat, harus butuh pengharapan yang kuat. Kalau tidak kuat, kau tidak memiliki iman di dalam Tuhan, ada pertengkaran, ada bakalai dalam rumah tangga, kau bisa-bisa. Betul Bapak Ibu? Betul? Apalagi rumah tangga yang baru seumur jagung, yang belum melihat banyak misteri, yang belum melihat banyak teka-teki, banyak sekali yang Tuhan telah siapkan dalam perjalanan pernikahan kita, dalam perjalanan keluarga kita, dalam perjalanan pribadi kita, dalam perjalanan pekerjaan kita. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Manusia tidak melebihi kuasa Tuhan, tapi Tuhanlah yang memiliki semuanya itu, dan semuanya itu diberikan dari setiap kita. Dalam kehidupan keluarga, perselisihan boleh ada, pertengkaran boleh ada, berkelahi juga boleh ada bersama dengan suami, istri, dan anak-anak. Tapi ingat, jangan pernah ada yang namanya perceraian. Perceraian tidak dikehendaki oleh Allah. Perceraian tidak diinginkan oleh Allah. Tapi yang diminta oleh Allah ketika di dalam kehidupan keluarga, di dalam pernikahan kita, di dalam kehidupan pribadi kita, terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mama-mama, bapak-bapak, saya mengajak kita punya 5 tangan, angkat. Bisa taruh Alkitab sejenak, angkat 2 tangan. Bisa? Kita bisa lipat. Untuk Bapak Ibu saja yang sudah nikah, yang belum nikah yang coba. Dan belum menikah lagi. Iya. Saya mengajak kita yang pertama, kita tutup ibu jari kita. Kita mainkan ibu jari kita tutup seperti ini. Ini bisa tertutup. Jari kelingking kita bisa ditutup. Bisa. Ini menandakan bahwa orang tua kita. Bisa lagi beralih ya, jari ibu jari boleh bisa tutup. Ini menandakan saudara-saudari kita. Bisa lagi tutup jari telunjuk kita. Ini menandakan bahwa adik kakak kita. Bisa tutup jari tengahnya. Minta maaf. Bisa tutup jari tengahnya. Ini menandakan bahwa keluarga kita. Dan jari ini saya minta untuk kita ambil, kita kasih jari kiri kita, kasih masuk sebelah kanan kita, baru kita bermain-bermain. Bisa? Jari manis kita. Bisa kita bermain-bermain? Bisa kita bermain kanan kiri? Bisa? Semuanya tutup. Jari manis kita bisa bermain kanan kiri? Bisa tidak? Bisa kan tidak? Yang tidak bisa mana sekalian? Bisa kan tidak? Semua tutup jari kelingking kita, jari manis kita hanya bermain. Bisa kan tidak? Main kanan kiri. Bisa kan tidak? Bisa. Keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita akan pergi meninggalkan kita. Tapi ketika di dalam rumah tangga, suami istri tidak bisa memisahkan. Jari yang digunakan untuk memasang cincin, itulah tanda cinta kasih. Itulah tanda kasih sayang suami kepada istri dan istri kepada suami. Dan hanya dipisahkan oleh maut. Gampang kok Bapak Ibu, saudara-saudari?
Dan ketika kita dalam kehidupan keluarga kita harus terus memberi pengharapan teguh kepada Tuhan. Buat persekutuan bersama dengan Tuhan. Buat juga doa-doa khusus di dalam Tuhan. Hari ini kalau kau katakan bahwa dalam keluarga mama yang rajin ibadah, bahwa bapak tidak. Sedangkan bapak ini imam dalam rumah tangga. Bapak yang menurut rumah tangga. Dan kalau bapak bukan contoh yang baik, bagaimana? Mama saja jadi pendoa. Jangan mentang-mentang mama ini pendoa dalam kehidupan rumah tangga. Jangan mentang-mentang mama tiap doa jadi bapak mau santai saja. Bapak bekerja, bapak bertugas sama kerja cari uang kasih mama. Jangan. Buat persekutuan dengan Tuhan. Buat pertemuan dengan Tuhan di dalam doa. Supaya apa? Hidup kita berdamai dengan Allah. Hidup kita berdamai dengan Tuhan. Kalau sudah berdamai untuk Tuhan, sudah berdamai dengan Allah, jangan khawatir untuk hidup ini. Pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi ingat, terus berharap kepada Tuhan. Bisa? Jemaat Tuhan bisa? Kita ada dalam minggu sengsara yang ketiga. Kita merenungkan betapa besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga. Betapa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi, sehingga kita selalu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Mari kita merenungkan minggu sengsara yang ketiga ini. Bagaimana cinta kasih Tuhan bagi setiap saya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita merenungkan pentingnya minggu-minggu sengsara ini supaya kehidupan kita lebih layak, lebih benar, lebih kudus di hadapan Tuhan. Kita lakukan hal-hal kebenaran, apa yang diperintahkan, apa yang diminta Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman.